Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada saat ini akan membahas materi mengenai pemrosesan transaksi dan pengendalian internal dengan dosen pengampu J. Sinceneli Rondonuwu, SE MM AK. Adapun kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Kurniawan Tibatara, yang kedua Citra Salniati Malisa, dan yang ketiga Erin Flandrina Gamani. Kami dari kelas C3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sambat Pelangi, Manado. Baik, yang pertama yaitu perlunya pengendalian dan exposure. Nah, pengendalian dibutuhkan untuk mengurangi exposure terhadap risiko. Exposure tidak semata-mata terjadi karena kurang pengendalian. Pengendalian berguna untuk mengurangi exposure, tetapi pengendalian tidak dapat mempengaruhi penyebab terjadinya exposure. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai komponen proses pengendalian internal. Proses pengendalian internal adalah sebuah entitas mencakup kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan entitas sebagai berikut. Yang pertama, ada reliabilitas pelaporan keuangan. Yang kedua, ada efektivitas dan efisien operasi. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ada 5 elemen proses pengendalian internal. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor yang membangun, mendukung, dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian yaitu: yang pertama, ada nilai-nilai integritas dan etika. Yang kedua, ada komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, ada filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang keempat, ada struktur organisasi. Yang kelima, ada perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh Dewan Direksi dan komitenya. Yang keenam, ada cara pembagian otoritas dan tanggung jawab. Yang ketujuh, ada kebijakan sumber daya manusia dan prosedur. Yang kedua, ada penaksiran risiko. Penaksiran risiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal, yang merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengolah risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Tujuan pengendalian yaitu: yang pertama, ada rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk mengurangi peluang seseorang dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan menjalankan tugas sehari-hari mereka. Yang kedua, ada prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumentasi dan catatan yang berguna untuk memastikan pencatatan dan transaksi yang tepat. Yang ketiga, ada akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai dengan otoritas manajemen. Yang keempat, cek independen dan peninjauan dilakukan sebagai wujud akuntabilitas kekayaan perusahaan dari kinerja. Yang kelima, ada pengendalian proses informasi diterapkan untuk mengecek kelayakan otoritas, keakuratan, dan kelengkapan setiap transaksi. Yang keempat, dari elemen proses pengendalian informasi internal ada informasi dan komunikasi. Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi, dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang terkait. Komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian. Komunikasi yang baik membutuhkan komunikasi yang efektif, manual prosedur yang memadai, manual kebijakan, serta berbagai jenis dokumentasi yang lain.
Komunikasi yang efektif juga membutuhkan aliran arus informasi dalam organisasi yang memadai. Informasi semacam ini dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja, membuat laporan pengecualian, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada pengawasan. Pengawasan dicapai melalui aktivitas yang terus-menerus, atau evaluasi yang terpisah, atau kombinasi keduanya. Tujuan fungsi audit internal adalah untuk melayani manajemen dengan menyediakan bagi manajemen hasil analisis dan hasil penilaian aktivitas dan sistem seperti yang pertama, sistem informasi organisasi, yang kedua, struktur pengendalian internal organisasi, yang ketiga, sejauh mana ketaatan terhadap kebijakan operasi, prosedur dan perencanaan, yang keempat, ada kualitas kinerja personel organisasi. Selanjutnya ada pengendalian pemrosesan transaksi. Pengendalian pemrosesan transaksi mencakup yang pertama ada pengendalian umum. Pengendalian umum mempertimbangkan seluruh lingkungan pemrosesan transaksi. Pengendalian umum mencakup yaitu yang pertama ada perencanaan organisasi pemrosesan data. Perencanaan organisasi untuk pengolahan data mencakup pemisahan tugas dalam fungsi pemrosesan data dan pemisahan organisasi pemrosesan data dari operasi lain dalam organisasi. Yang kedua, ada prosedur operasi secara umum, mencakup manual tertulis dan dokumentasi lain yang memuat spesifikasi prosedur yang harus diikuti. Yang ketiga, ada karakteristik pengendalian peralatan, merupakan karakteristik pengendalian yang diinstal di komputer untuk mengidentifikasi penanganan data yang benar atau operasi peralatan yang salah. Selanjutnya ada pengendalian akses data dan peralatan, mencakup prosedur yang terkait dengan akses fisik ke sistem komputer dan data. Yang kedua ada pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang spesifik untuk satu aplikasi tertentu. Pengendalian aplikasi dikelompokkan menjadi yang pertama ada pengendalian input. Pengendalian input dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan pada tahap penginputan data. Yang kedua ada pengendalian proses. Pengendalian proses dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan bahwa tidak ada transaksi yang terlewatkan yang tidak diproses atau bahwa tidak ada transaksi tambahan yang semestinya tidak ikut diproses. Yang ketiga ada pengendalian output. Pengendalian output dirancang untuk memastikan bahwa input dan proses yang telah dijalankan menghasilkan output yang valid dan bahwa output telah didistribusikan secara tepat. Yang ketiga ada pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian pemrosesan transaksi juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Yang pertama ada pengendalian preventif. Pengendalian preventif berperan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Yang kedua ada pengendalian detektif. Pengendalian detektif berperan untuk mengungkapkan kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi. Yang ketiga ada pengendalian korektif. Pengendalian korektif berperan untuk membetulkan kesalahan yang telah terjadi. Baik, yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang spesifik untuk satu aplikasi tertentu. Pengendalian aplikasi dikelompokkan menjadi yang pertama, pengendalian input. Pengendalian input dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan pada tahap penginputan data. Yang kedua, pengendalian proses. Pengendalian proses dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan bahwa tidak ada transaksi yang terlewat yang tidak diproses atau bahwa tidak ada transaksi tambahan yang mestinya tidak ikut diproses. Yang ketiga, pengendalian output.
Pengendalian output dirancang untuk memastikan bahwa input dan proses yang telah dijalankan menghasilkan output yang valid dan bahwa output telah didistribusikan secara tepat. Yang ketiga, pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian pemrosesan transaksi juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian preventif pengendalian yang berperan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Pengendalian detektif berperan untuk mengungkapkan kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi. Dan pengendalian korektif yaitu berperan untuk membetulkan kesalahan yang telah terjadi. Mengkomunikasikan tujuan pengendalian internal. Sebuah proses pengendalian internal merupakan proses seseorang mengecek pekerjaan orang lain. Fungsi prinsip dari pengendalian internal adalah untuk mempengaruhi perilaku setiap orang yang terlibat dalam suatu sistem bisnis. Tujuan pengendalian internal harus dipandang relevan dengan tujuan individu yang akan menjalankan sistem pengendalian. Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap karyawan yakin bahwa pengendalian dibangun sebagai alat untuk mengamankan operasi organisasi. Analisis proses pengendalian internal. Analisis proses pengendalian internal memerlukan pemahaman mengenai proses pada saat proses tersebut dirancang serta pada saat proses tersebut telah dijalankan. Proses pengendalian internal secara rutin mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas, transfer otoritas, persetujuan, dan verifikasi. Dokumentasi tugas pengendalian internal ini harus dievaluasi untuk menentukan reliabilitas operasi sistem. Demikianlah materi yang telah kami bahas pada saat ini. Kami dari kelompok 8 mengucapkan sekian dan terima kasih.